Timnas Indonesia menang 4-1 atas Yordania. Oke, mari kita bahas tentang Timnas Indonesia kali ini yang menang 4-1 atas Yordania, guys. Oke ya. Dan selamat untuk Timnas Indonesia, berarti ini mengokohkan keunggulan Timnas Indonesia ini dan melenggang dan masuk ke 8 besar Piala Asia U23. Dan ini secara otomatis juga untuk kontrak Coach Sintayong ini otomatis akan diperpanjang ya, teman-teman ya. Dan seperti itu untuk infonya. Dan ini Timnas Indonesia kali ini bermain cukup cantik, cukup bagus ya, cukup menawar dengan umpan-umpannya juga yang terukur dengan baik, cukup impresif. Di babak pertama langsung tampil menyerang, dan juga ya di babak pertama juga Timnas Indonesia ini mencetak gol melalui dari Rafael Struijk yang dilanggar ya di kotak penalti. Lalu kemudian Marcelino Ferdinand ini mengambil dari serangan itu, mengambil penalti ya untuk lalu menjebloskan gawang, berhasil mengecoh kiper dari Yordania dan menjadikan kedudukan 4, dan kedudukan kita itu menjadi 1-0 untuk Timnas Indonesia ya. Itu 4-1 pada 2024 ini. Dan Timnas Indonesia bermain di Doha, di Stadium Bin Khalifa Stadium Doha di Qatar pada Minggu kali ini ya, pada Minggu pukul 10:30 malam tentunya ya. Dan bisa dilakukan serangan lawan, dan Timnas dari Rafael Struijk tadi ya. Lalu kemudian itulah terjadinya gol pertama melalui tendangan penalti yang diambil oleh Marcelino Ferdinand ya pada menit-menit yang ke berapa tadi ya, menit yang ke-11 teman-teman ya, menit ke-11. Dan kemudian sementara itu serangan Indonesia cukup efektif, dan timnas dari Yordania ini tidak mampu untuk masuk ke dalam kotak penalti selama babak pertama ini, dan malah timnas ini selalu menggembur dari Yordania ya. Dan kemudian di menit yang ke-21 kemudian Indonesia akhirnya bisa membuka keunggulan kembali, menambah keunggulan melalui yang berbuah hasil ya waktu itu ya. Dan juga membuahkan hasil, Rafael Struijk juga dilanggar pada waktu itu pada menit yang ke-11. Dan kemudian yang Yordania juga cukup mau mengejar, tapi beberapa serangan dan juga ini yang masih bisa dimentalkan, masih bisa diamankan oleh Hernando Ari. Dan sampai akhirnya pada menit yang ke-40 kemudian di sini ada Witan Sulaiman yang menggetarkan gawang dan mempersembahkan gol dari untuk Timnas Indonesia pada menit yang ke-40, menjadi kedudukan menjadi 4-0 untuk Timnas Indonesia. Sampai akhirnya Indonesia ini di menit 40 ini Indonesia memimpin 2-0, dan sehingga di babak pertama ya Indonesia masih bisa melancarkan serangan hingga melancarkan beberapa tekanan sementara. Memang walaupun mendapat kesulitan, tapi Timnas Indonesia tidak kesulitan untuk membendung semua itu. Dan di babak hingga 2-0 ini, skor 2-0 ini hingga sampai peluit dibunyikan hingga babak kedua usai. Dan kemudian di babak kedua Yordania melakukan beberapa penggantian pemain itu ada, tapi hasilnya itu menunjukkan intensitas yang meningkat kepada Yordania. Ini sangat-sangat cukup meningkat dan bermain dengan cepat tentunya ya, cukup tenang. Tapi Timnas Indonesia ini bermain cukup tenang untuk membendung Yordania, serangan dari Yordania dengan mengandalkan serangan balik di Timnas Indonesia. Kemudian di babak kedua ini Timnas Indonesia ini bermain bertahan, mengandalkan attacking, mengandalkan serangan balik ya. Lalu pelan-pelan Indonesia ini ya mulai juga menyerang. Kemudian setelah adaptasi juga mulai menyerang kembali Timnas Indonesia ini ya. Dan pelan-pelan pasti, dengan pelan-pelan tapi pasti, dan Indonesia keluar dari tekanan. Kemudian di menit yang ke-70 ini lewat Marcelino Ferdinand lewat Marcelino Ferdinand ini ya mencetak gol, menambah keunggulan 3-0 ya pada menit yang ke-70 yang melalui duel bersama Junaidi, kiper dari Yordania, lalu memplacing bola, mengecoh kiper ini lalu berbuah gol untuk Marcelino
mencetak gol yang kedua, kedudukan 3-0. Dan kemudian di menit ke-78 juga ini kemudian Indonesia ini kecolongan ya melalui Yordania memperkecil ketinggalan melalui sepakan tendangan yang bernama Wessem Walsef ya, yang mengenai Justin Hubner ya. Tendangannya langsung itu mengenai kaki Justin Hubner, terserempet. Niat Justin Hubner ini mau menendang bola, tapi mentalan bola ini langsung masuk ke gawang ya, istilahnya ya bejo ya teman-teman ya. Itu dia proses gol dari Yordania yang memperkecil ketinggalan melalui di menit ke-78 ya. Dan kemudian namun tidak cukup itu ya, kemudian timnas Indonesia dan membalasnya serangan balik, walaupun ini timnas Indonesia digempur habis-habisan ya, tapi di sini Indonesia mengandalkan serangan balik kembali pada menit yang ke berapa tadi ya. Benar, untuk ini timnas Indonesia di menit-menit berikutnya setelah itu pada hampir selesai ya pertandingan ini Indonesia ini langsung membobol kembali, membalas gol dari Yordania menjadi 4-1, yang pada gol keempat ini dicetak oleh Komang Teguh melalui lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan, langsung mengenai kepala dari Komang Teguh sedikit di placing lalu masuk ke gawang Yordania. Dan kedudukan 4-1 ini bertahan hingga peluit dibunyikan, dan untuk ada perpanjangan waktu itu sekitar perpanjang waktu sekitar 10 menit ini Indonesia digempur habis-habisan, sampai juga ini di Hernando Ari ini juga sempat diganti karena mengalami cedera ya, ini sempat diganti menjadi untuk diganti oleh kiper cadangan kita. Tapi kiper cadangan kita walaupun pemain pengganti ini juga sangat impresif, sangat bagus penampilannya, sangat-sangat juga ada beberapa penyelamatan yang cukup krusial juga Indonesia hingga mempertahankan kedudukan 4-1 ini hingga akhir usai. Dan ini ya menurut saya ini adalah memastikan bahwa timnas Indonesia ini lolos ke 18 besar Piala Asia U23, dan nanti kemungkinan besar akan bertemu dengan grup B ya, kemungkinan besar. Dan ini timnas Indonesia akan melaju bersama Qatar ya, yang akan melawan berbarengan yang melawan Australia pada malam hari ini. Dan timnas Indonesia memang memastikan lolos ke 8 besar, dan sesuai janji Sintayong ini bahwa akan lolos ke 16 besar, bahkan target dari Sintayong akan masuk ke 4 besar Piala Asia. Kita tunggu seperti apa, apakah timnas Indonesia akan masuk ke 4 besar. Kalau jika memang bisa masuk ke 14 besar, bisa mendapatkan urutan 3 terbaik atau 3 terbaik, maka Indonesia juga akan berhak masuk di Olimpiade di Paris mendatang ya. Dan juga memang di urutan 4 kita harus bertanding dengan wakil dari Kanebol nanti, itu yang melawan wakil dari Kanebol, yang akan menang melawan wakil dari Kanebol kita juga akan berhak untuk lolos ke Olimpiade di Paris tentunya. Dan untuk menurut dari segi permainan ya, timnas Indonesia ini cukup bagus, cukup impresif dengan umpan-umpan yang terukur dan serangan-serangan yang rapi, dengan transisi bertahan dari menyerang ke bertahan ini cukup cepat. Nah, sesuai yang saya bahas di video saya selanjutnya bahwa Indonesia harus memperkuat di lini tengah, dan ini juga diterapkan oleh Coach Sintayong ya, seperti saya bahas kemarin sebelum match ini berlangsung. Ini saya juga membahas bahwa untuk memperkuat timnas Indonesia harus bermain cepat, dan ini juga dilakukan oleh Coach Sintayong. Dan juga timnas Indonesia bermain memperkuat lini tengah, mengunci lini tengah sehingga bola ini aliran bola terpotong di tengah dan tidak mampu ke kotak penalti ya teman-teman. Dan inilah yang dilakukan oleh timnas Indonesia seperti itu. Jadi ini mematikan dari lini tengah, jadi Indonesia berleluasa, tidak banyak kebobolan dan bermain cepat. Nah, sesuai yang saya bahas kemarin bahwa kelemahan dari Yordania ini adalah tentang kecepatan, ini memang kurang cepat ya. Memang dalam transisi memang cepat untuk Yordania ini, tapi dalam sisi pergerakan memang
Yordania ini ada lengahnya, yaitu kurangnya cepatnya pergerakan mereka. Jadi ini yang bisa yang dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Wes, sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia, semoga nanti juga bisa masuk ke 4 besar di Piala Asia. Dan demikian, terima kasih, selamat kembali untuk timnas Indonesia. Dan juga saya juga memohon untuk saudara-saudara semua, saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat semuanya, pecinta sepak bola semuanya yang sudah like serta subscribe channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, karena tanpa Anda channel ini juga tidak bisa berkembang. Dan terima kasih untuk dukungannya. Yang belum mendukung channel bisa saja mendukung channel ini dengan cara klik like serta subscribe channel ini serta nyalakan notifikasi. Dan salam sepak bola, salam olahraga, dan jaya terus sepak bola Indonesia tentunya. Jayo.